Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kali ini, pada hari ini juga, saya akan menjelaskan mengenai cara atau bagaimana menyusun sebuah abstrak. Dan apa sih itu abstrak bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum tahu? Nah, abstrak itu merupakan sebuah ringkasan singkat dari suatu karya ilmiah, entah itu artikel, skripsi, tesis, ataupun laporan penelitian lainnya, yang menggambarkan isi utama tanpa memberikan komentar ataupun tambahan interpretasi. Jadi betul-betul hanya sebuah ringkasan dari sebuah penelitian, dan itu biasanya hanya berupa satu paragraf. Nah, fungsinya itu apa sih? Tentu aja memberikan gambaran cepat kepada pembaca tentang isi penelitiannya. Jadi pembaca tanpa harus membaca secara keseluruhan karya ilmiahnya itu dengan dia membaca abstrak aja sudah tahu apa sih inti dari penelitian itu, apa sih yang mau diteliti, bagaimana sih hasilnya. Dan yang kedua, membantu pembaca memutuskan apakah karya tersebut cukup relevan dengan apa yang dengan kebutuhannya. Nah, ciri-cirinya itu tadi yang pertama itu ringkas, artinya biasanya itu terdiri dari 150 sampai dengan 250 kata. Kemudian padat informasi yang tadi mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Objektif, tidak menambahkan opini pribadi. Bisa berdiri sendiri, artinya bisa dipahami tanpa harus membaca semua teks atau seluruh teksnya. Dan tentu saja menggunakan bahasa baku dan jelas. Nah, struktur abstrak penelitian. Yang pertama itu mencantumkan latar belakang singkat dan tujuan penelitiannya. Jadi, apa sih yang mau diteliti? Lalu kalau sudah mencantumkan metode penelitian. Lalu yang berikutnya, yang paling penting itu adalah hasilnya. Lalu kemudian kesimpulan. Itu bisa berupa implikasi ataupun kontribusi hasil penelitian tersebut. Nah, lalu contoh alur kalimat abstrak itu misalnya ya, itu metode yang digunakan adalah lalu hasil penelitiannya menunjukkan dan sebagainya. Nah, lalu kesalahan umum dalam menulis abstrak itu biasa ada 4. Biasanya itu yang pertama terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Tadi kan ada jumlah katanya dan langsung saja gitu. Nggak usah menjelaskan eh, yang bertele-tele gitu. Langsung aja intinya apa. Lalu memasukkan kutipan, tabel atau gambar itu tidak. Lalu yang berikutnya menggunakan bahasa yang tidak baku. Itu juga tidak dianjurkan. Dan yang terakhir, tidak mencantumkan hasil penelitian yang jelas. Nah, ini adalah contoh abstraknya. Tadi di awal kalimat itu, penelitian ini bertujuan untuk sama seperti tadi kan juga ada contoh kalimatnya. Nah, ini adalah sumber referensi yang digunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Kalau begitu, sudah habis materinya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.